Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rizkyuniar. Saya dari kelas PM 21B dengan NIM 214162482010-23. Saya di sini akan menjelaskan tentang jaringan otot yang didoseni oleh Pak Surya Amal. Pertama-tama adalah gambar otot yang terdapat sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian. Otot adalah jaringan yang paling banyak terdapat pada bagian besar hewan, dan kontraksi otot merupakan bagian besar dari kerja seluler yang memerlukan energi dalam suatu hewan yang aktif. Jaringan otot dan sistem otot atau anatomi otot skelet atau susunan jaringan penghubung pembuluh darah dan syaraf. Mikroanatomi jaringan otot skelet. Kontraksi otot skelet, teori filamen sliding, kontrol aktivitas otot skelet, relaksi mekanika otot skelet. Otot mencakup energi untuk aktivitas otot, performance otot, penuaan dan sistem otot atau integrasi dengan sistem lain yang mencakupi dengan jaringan otot jantung atau jaringan otot polos. Otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi, memungkinkan otot untuk melakukan berbagai fungsi. Memiliki 7 fungsi. Yang pertama, menggerakkan organ tubuh. Yang kedua, menggerakkan kerangka tulang. Yang ketiga, menggerakkan jantung. Yang keempat, mengontrol pergerakan jantung. Yang kelima, menyimpan cadangan makanan walaupun tidak banyak. Yang keenam, menggerakkan organ pencernaan. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu keseimbangan tubuh. Di sini juga ada jenis jaringan otot yang ketiga. Jenis jaringan otot memiliki 3 jenis. Yang pertama, jaringan otot polos. Yang kedua, jaringan otot jantung. Yang terakhir atau yang ketiga, jaringan otot lurik atau otot rangka. Saya akan membacakan yang pertama, yaitu jaringan otot lurik atau otot rangka. Otot rangka atau otot sadar atau otot lurik. Bentuknya terdiri dari banyak serbut. Intinya terletak di tepi pinggir, terdapat garis gelap dan terang sangat jelas. Panjang otot rangka bervariasi antara 1 sampai 40 mm, sedangkan tebalnya antara 10 sampai 100 mikro. Setiap serabut otot serangka dilapisi oleh sarkolema. Di dalam sarkolema terdapat myofibril, elemen yang dapat berkontraksi. Serabut otot yang masing-masing dilapisi sarkolema berkelompok membentuk 15 sampai 30 serabut otot dan dilapisi fasciculus. Masing-masing fasciculus dilapisi oleh jaringan ikat permisium. Jaringan ikat yang meliputi serabut otot rangka disebut endomysium. Masing-masing endomysium dilapisi lagi oleh epimysium. Dalam otot rangka terdapat myoglobin, pigmen yang disebut myoglobin. Lokasi jaringan otot lurik atau otot rangka. Semua otot yang melekat pada tulang, otot lidah, langit-langit mulut, paring, dan ujung esofagus. Inervasi. Sistem syaraf kraniospinal bekerja menurut kehendak individu. Aksinya yaitu aksi jaringan otot lurik, kontraksi cepat berlangsung sebentar. Yang kedua yaitu otot polos. Bentuk dari otot polos seperti gelendong, panjang, ramping, pipi, dan langsing. Setiap otot memiliki satu inti nukleus di tengah senter. Sitoplasma terdiri dari sarkoplasma yang mengandung myofibril atau elemen yang mampu berkontraksi sehingga dapat bergerak. Panjang otot polos bervariasi antara 15 sampai 500 mikro, tergantung lokasi. Paling pendek pembuluh darah, lokasi paling panjang uterus atau rahim.
Lokasinya terdapat pada alat atau daerah organ yang berongga. Saluran pencernaan makanan seperti batang kerongkongan, esofagus, lambung, usus, dan usus besar. Batang tenggorokan, bronkulus, pulmo atau uterus rahim, kantung urin, kantung empedu, dan pembuluh darah. Inervasi atau persyarapan pada otot polos sangat dipengaruhi oleh sistem syaraf otonom, bisa simpati, bisa parasimpati. Untuk otot polos, peningkatan kerja otot polos seperti gerak peristaltik dilakukan oleh syaraf parasimpatis, sedangkan penghambatan kerja otot polos dilakukan oleh syaraf simpatis. Aksi dari otot polos, kontraksi lambat, berlangsung lama, dan kadang-kadang ritmis. Yang terakhir yaitu otot jantung. Bentuk dari otot jantung yaitu terdiri dari beberapa serabut otot yang bercabang dan bersatu dengan serabut di sebelahnya. Anastomosoma atau sincitium mempunyai gelap dan terang atau tidak jelas pada otot rangka. Intinya di tengah senter pada interval tertentu terdapat keping-keping interclar atau interclar disc. Pada interclar disc terdapat jaringan Purkinje yang berfungsi mempercepat penghantaran influx dan memiliki kecepatan 4 meter per detik. Lokasi dari otot jantung yaitu hanya ada di jantung. Inervasi atau penyerahannya pada otot jantung yaitu sistem syaraf otonom. Aksinya yaitu kontraksi otomatis dan ritmis. Otonom bisa simpatis, bisa parasimpatis. Untuk otot jantung, peningkatan denyut jantung sangat dipengaruhi oleh syaraf simpatis, sedangkan pengurangan denyut jantung sangat dipengaruhi oleh syaraf parasimpatis. Kerja syaraf otonom baik simpatis maupun parasimpatis kebalikan dari kerja otot polos. Di sini ada struktur jaringan otot yang memiliki 6 struktur jaringan otot. Di sini ada struktur jaringan otot yang memiliki 6 struktur jaringan otot. Yang pertama tendon, yang kedua fascia, yang ketiga sarkolema, yang keempat myofibril, yang kelima myofilament, yang terakhir atau yang keenam yaitu sarkoplasma. Yang pertama yaitu tendon. Tendon adalah penghubung otot dengan tulang, mempunyai serabut berwarna putih. Yang kedua fascia. Fascia merupakan jaringan ikat gabungan dari jaringan fibrus dan areolar yang dapat membungkus dan menghimpun otot menjadi satu. Yang ketiga yaitu sarkolema. Sarkolema adalah unit struktur jaringan otot berdiameter 0,01 sampai 0,1 mm dan mempunyai panjang 1 sampai 40 mm melapisi suatu sel otot. Jaringan ini dapat berfungsi menjadi pelindung otot. Yang keempat yaitu myofibril. Myofibril adalah jaringan serat-serat yang terdapat dalam otot. Jika dilihat dengan mikroskop, myofibril akan terlihat seperti pita gelap dan terang yang bersilangan. Yang kelima yaitu myofilament. Myofilament adalah jaringan terbentuk benang-benang atau filamen yang harus berasal dari myofibril. Yang keenam atau yang terakhir yaitu sarkoplasma. Sarkoplasma adalah jaringan yang berupa cairan sel otot yang berfungsi untuk tempat di mana myofibril dan myofilament berada. Sebelah di samping ini adalah yang menggambarkan seperti struktur jaringan otot. Ada tendon, skeletal muscle, epimysium, dan sebagainya. Yang berikutnya ada sifat-sifat otot atau global. Memiliki 4 sifat otot. Yang pertama,
Kontraktilitas adalah kemampuan otot untuk mengadakan responnya memendek. Bila dirangsang, otot polos 1-6 kali, otot rangka 1-10 kali. Yang kedua yaitu ekstensibilitas. Ekstensibilitas adalah kemampuan otot untuk memanjang bila otot ditarik atau ada gaya yang bekerja pada otot tersebut. Bila otot rangka diberi beban, uterus berisi fetus. Yang ketiga yaitu elastisitas. Adalah kemampuan otot untuk kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah mengalami ekstensibilitas atau distensibilitas, memanjang, atau kontraksibilitas, memendek. Yang terakhir yaitu yang keempat, ada iritabilitas. Iritabilitas adalah kemampuan otot untuk mengadakan respon bila dirangsang. Di sini berikutnya adalah penjelasan tentang penyakit dan penjelasan pada sistem otot. Botulisme mempengaruhi saluran pencernaan dan berbagai kelompok otot. Yang kedua yaitu penyakit otot menyusun kelainan bawaan yang ditandai dengan kelemahan otot dan hilangnya jaringan otot. Yang ketiga yaitu fibromyalgia atau kondisi yang cukup umum yang menyebabkan nyeri kronis terutama pada persendian otot dan tendon. Yang keempat yaitu miastenia gravis, yaitu kondisi autoimun di mana pasien mengalami kelemahan otot. Berikutnya yaitu rhabdomyolysis, atau yaitu suatu kondisi di mana ginjal menjadi rusak setelah cedera otot yang serius. Berikutnya yaitu kerutan, yaitu diakuisisi atau bawaan, atau kejang atau pemendekan otot sternocleidomastoid. Kepala membungkuk ke sisi yang terkena dan dagu terputar ke sisi yang berlawanan. Berikutnya yaitu rahang terkunci, peradangan tendon dan otot tendon yang menempel pada tulang. Dan yang terakhir yaitu trichinosis, yaitu infeksi yang disebabkan oleh parasit. Parasitnya itu adalah parasit cacing. Dapat kita tarik kesimpulan yaitu otot terdiri atas beberapa otot, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Otot lurik yang diletakkan ke tulang oleh tendon bertanggung jawab atas pergerakan tubuh secara sadar. Otot jantung, sel-selnya bercabang dan setiap ujung sel-sel dihubungkan dengan cakram berinterkalar yang merelai sinyal dari satu sel ke sel yang lain. Dalam satu waktu denyutan jantung, otot polos berkontraksi lebih lambat dalam waktu yang lama dan dikontrol oleh saraf. Perbedaan spesifik dari ketiganya adalah otot lurik mengandung keping gelap dan terang. Di antara serabut otot terdapat jaringan ikat longgar. Otot polos intinya lonjong dan terletak di tengah dan miofibrilnya homogen. Otot jantung intinya terletak di tengah sel, panjang dan bercabang, memiliki garis-garis melintang namun tidak sejelas otot lurik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih untuk Pak Suryo dan terima kasih untuk teman-teman. Semoga dimaafkan bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.